Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan Ayu Sriana, Aulia Nuradi Fatma, dan juga Hanifah Nabila. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai speech delay atau yang biasa kita sebut sebagai keterlambatan berbicara pada anak. Gangguan bicara atau speech delay adalah suatu keterlambatan dalam berbahasa ataupun berbicara. Gangguan berbahasa merupakan keterlambatan dalam sektor bahasa yang dialami oleh seorang anak. Speech delay merupakan permasalahan perkembangan yang sering ditemukan. Beberapa peneliti di beberapa negara menyatakan bahwa sekitar 6-8% anak prasekolah memiliki masalah speech delay. Serupa di negara lain, di Indonesia sendiri speech delay merupakan permasalahan perkembangan yang cukup banyak ditemui, seperti pada Poliklinik Tumbuh Kembang Anak di RSUD Dr. Suetomo pada tahun 2005 menunjukkan bahwa speech delay yang menempati peringkat kedua terbanyak, dan pada Poliklinik Tumbuh Kembang Anak RS Dr. Karyadi pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa 22,9% anak yang datang memiliki keluhan pada gangguan bicara. Permasalahan pada perkembangan bicara, dalam hal ini speech delay merupakan permasalahan yang cukup penting. Permasalahan pada perkembangan bicara seringkali mempengaruhi anak, khususnya dalam bidang akademik, karena bermasalahnya perkembangan bicara secara tidak langsung akan menyulitkan anak untuk belajar mengeja dan membaca, di mana membaca adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai anak untuk bersekolah. Selain itu, anak yang memiliki kesulitan dalam berbicara juga biasanya memiliki masalah pada aspek sosial. Anak yang tidak lancar berbicara seringkali tidak ditemani oleh teman-temannya, karena anak lain tidak dapat mengerti pembicaraan anak tersebut. Selanjutnya, tanda-tanda speech delay pada anak atau keterlambatan kemampuan berbicara terhadap anak dapat dilihat dari munculnya beberapa ciri-ciri khusus. Earlys for Children, Young People and Families menjelaskan bahwa apabila tanda-tanda yang saya jelaskan ini terlihat pada anak, sebaiknya kepada orang tua harus waspada kepada tanda-tanda tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan 10 tanda-tanda tersebut. Yang pertama, tidak merespon terhadap suara. Yang kedua, adanya kemunduran dalam perkembangan. Ketiga, tidak memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi. Yang keempat, kesulitan dalam memahami perintah yang diberikan. Yang kelima, mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak biasa seperti anak-anak pada umumnya. Yang keenam, berbicara lebih lambat daripada anak seumurannya. Yang ketujuh, perkataannya sulit dimengerti bahkan oleh keluarga sendiri. 8. Kesulitan memahami perkataan orang dewasa. 9. Kesulitan berteman, bersosialisasi dengan mengikuti permainan. Yang ke-10 atau yang terakhir, kesulitan dalam belajar mengajar, bahasa bahkan matematika. Jadi kepada orang tua sebaiknya harus memperhatikan dari 10 tanda-tanda tersebut apabila terjadi kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya, Center for Community Child Health juga menuliskan beberapa ciri-ciri pada anak yang menandakan adanya permasalahan pada bicara anak. Ciri yang pertama dapat dilihat dari kontak mata anak. Anak yang memiliki masalah berbicara cenderung memiliki kesulitan dalam menjaga kontak mata. Hanya melihat seseorang atau sebuah benda dengan waktu yang tidak lama. Bermasalahnya, kemampuan bicara anak juga dapat dilihat dari gerakannya. Anak terlihat hanya sedikit sekali menggunakan gerakan simbolik seperti melambaikan tangannya,
Selain itu, anak juga hanya menggunakan sedikit sekali konsonan dan anak sering mengeluarkan kata atau kalimat yang tidak jelas seperti bayi. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan tadi, maka ada beberapa penyebab speech delay pada anak. Selain dari penyebab secondary speech delay seperti autisme dan kecacatan, ternyata faktor genetik juga mempengaruhi terlambatnya bicara pada anak. Suparmiati menyatakan bahwasannya sebagian besar anak memiliki keterlambatan bicara. Biasanya memiliki latar belakang sejarah keluarga yang memiliki keterlambatan bicara juga. Selain itu, kesehatan bayi di dalam kandungan juga ternyata mempengaruhi permasalahan bicara pada anak. Bayi yang terkandung terlahir dengan berat badan yang kurang, maka mereka akan cenderung memiliki hambatan pada perkembangan bicaranya. Beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara speech delay dengan pola asuh dan status sosial, maka hasilnya adalah pola asuh orang tua seperti orang tua yang sibuk atau orang tua yang terlalu disiplin dan status sosial anak ternyata tidak berpengaruh terhadap keterlambatan berbicara pada anak. Keterlambatan berbicara pada anak cenderung muncul karena anak tidak memiliki kesempatan banyak untuk mempraktekkan bahasa yang dia miliki. Suparmiati juga menemukan bahwa penggunaan lebih dari satu bahasa di dalam keluarga memicu munculnya masalah pada perkembangan bahasa anak. Penggunaan lebih dari satu bahasa pada anak ternyata menimbulkan kebingungan pada anak tersebut, sehingga kemampuan bahasa anak pun menjadi terhambat. Lalu, setelah kita dapat mengetahui apa saja sih pengertian dari speech delay, ciri-ciri dari speech delay, dan juga faktor-faktor penyebab dari speech delay pada anak, maka selanjutnya ialah bagaimana sih cara penanganan speech delay tersebut. Untuk penanganan anak yang memiliki speech delay, ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan prosedurnya. Setelah terlihat adanya tanda-tanda anak yang memiliki speech delay, hal pertama yang dilakukan adalah screening dengan beberapa instrumen yang sudah tersedia, dimulai dengan pemeriksaan otologis dan audiometris pada anak. Pemeriksaan otologis dapat dilakukan menggunakan BERA atau Brain System Evoked Response Audiometry. Setelah itu, anak juga akan diperiksa perkembangan mentalnya, kognitif, sosial, emosional dengan menggunakan HOM atau Home Observation to for Measurement of the Environment. Seluruh instrumen ini diperuntukkan untuk anak prasekolah. Selain itu, terdapat ada 3 cara mengintervensi anak yang memiliki speech delay. Intervensi yang pertama ialah difokuskan ke dalam bentuk komunikasi prabahasa, yang kedua difokuskan kepada kebutuhan keluarga, intervensi yang ketiga ialah kontinuitas dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dan yang terakhir yaitu ditingkatkannya keterlibatan orang tua. Lau juga berpendapat bahwa terdapat 3 jenis dari intervensi tersebut. Yang pertama ialah intervensi didaktik atau pelatihan bahasa secara langsung. Yang kedua ialah naturistik atau secara langsung mengajari anak bagaimana cara yang benar dalam memberikan respon yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu gabungan dari keduanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan tentang speech delay atau keterlambatan berbicara terhadap anak. Mungkin apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.